خلاق طه من نور فيه ترام فيه ترام ربي خلاق طه من نور فيه ترام فيه ترام. Penghargaannya begitu agung pada malam itu, maka kata-kata takdir atau qadar itu dalam bahasa Arab di antara maknanya adalah pengagungan dan penghormatan. Jadi malam itu adalah malam yang diagungkan oleh Allah, malam yang disetting oleh Allah Ta'ala menjadi malam yang mendapatkan penghargaan. Itulah diantara makna kata-kata qadar, karena qadarun itu diantara maknanya adalah kadar, kemuliaan, keagungan. Maka dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, kalau kita dapat piagam, itu ditulis di sana dengan kalimat syahadatut takdir, piagam penghargaan. Jadi kata-kata qadar di antara maknanya adalah pengagungan dan penghargaan. Nah, biasanya Bapak Ibu, penghargaan itu didapatkan kalau kita menang, ya, atau kalau kita juara. Penghargaan itu kita dapatkan kalau kita berprestasi. Nah, tetapi karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang teramat agung pada malam itu, maka ada tingkatan tertinggi, tingkatan menengah, dan tingkatan yang terendah dari penghargaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya pada malam itu. Namun sebelum kita masuk ke tingkatan-tingkatan martabat-martabatnya itu, yang pertama Imam Al-Izzu bin Abdissalam mengatakan kata-kata qadar itu maknanya adalah pengagungan, kemudian maknanya adalah penghormatan, dan diantara pula maknanya adalah penghargaan dan kemuliaan. Wa uluwi manzilatiha, dan malam Lailatul Qadar itu tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna yang pertama dari kata-kata qadar dinamakan dengan Lailatul Qadar karena qadar itu artinya mulia, penghargaan, dan penghormatan. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, wa imma, bisa jadi dinamakan dengan qadar li'annal arzaqa wal ajal, karena rezeki dan ajal itu artinya batas, minas sanati ila sanah, dari tahun ke tahunnya itu, tuqaddaru fi tilkal lailah, disetting ulang, ditakdirkan ulang pada malam itu. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu rezeki kita berapa, ajal kita sampai di mana, pada malam Lailatul Qadar itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakar, ditentukan, dan disetting ulang pada malam itu. Jadi dari tahun ini ke tahun besok itu ajal kita dan rezeki kita yang kita akan dapatkan, rezeki Allah yang akan kita makan, rezeki Allah yang akan kita pakai, rezeki Allah yang akan kita tempati berupa tempat tinggal, rezeki diantaranya anak-anak keturunan, rezeki diantaranya istri yang saleh, yang salehah, suami yang soleh,
ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam itu. Maka kalau ada orang yang mendapatkan fadilah malam itu Bapak Ibu dengan beribadah, dengan berzikir, dengan tilawah, dengan berdoa, maka insya Allah rezeki, ajal dan segala yang Allah tentukan di dalam perjalanan hidupnya dimuliakan dan diberkahi oleh Allah. Kenapa? Karena dia dapat sepotong malam yang pada malam itu ditakar, diatur, ditentukan kembali takdir-takdir, ajal dan rezeki. Jadi Bapak Ibu, berbicara bab tentang rezeki ini jangan disangka rezeki itu hanya berupa uang. Ya, rezeki itu diantaranya ketenangan batin. Rezeki itu bisa diantaranya anak-anak yang soleh. Rezeki itu adalah pasangan-pasangan hidup yang soleh. Maka kita minta kepada Allah di dalam doa yang diajarkan oleh Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana, ya Allah hibahkanlah, berikan kepada kami dari istri pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, anak keturunan kami semuanya ya Allah. Apa yang kita minta kepada Allah? Mereka menjadi penyejuk mata. Jadi dipandang menenteramkan. Kalau istri itu diberikan amanah, ia menjaga. Kalau ditinggal, ia menjaga dirinya. Kemudian apabila diminta melakukan kebaikan, mereka taat. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antara karakter istri yang solehah itu 3. Apabila disuruh kepada kebaikan, dia taat. Apabila ditinggal, dia amanah. Apabila dipandang, menenteramkan mata. Tapi syarat dipandang menenteramkan mata itu tidak harus cantik, tetapi wajah yang selalu sujud kepada Allah, wajah yang selalu berwudu, maka itu adalah wajah-wajah yang tenang, tentram untuk dipandang. Kenapa? Karena di sana ada cahaya yang Allah tembakkan, ada cahaya yang Allah titipkan kepada mereka. Nah, jadi ibu-ibu, 3 itu kalau ingin jadi istri yang salehah. Apabila dipandang menenteramkan mata. Apabila disuruh melakukan kebaikan, dia taat. Apabila ditinggalkan, dia menjaga kehormatannya, harta suaminya, anak keturunannya ia didik dengan baik. Nah, inilah karakter istri yang salehah. Lalu dari dalam hadis lain dikatakan ternyata menjadi perempuan itu nikmat dari Allah. Ya, menjadi istri itu merupakan pintu yang paling memudahkan kita masuk ke dalam surga, ibu-ibu. Maka kata Nabi, iza sallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang perempuan salat 5 waktu saja, wa shamat sahraha, lalu puasa yang wajib saja pada bulan Ramadan, kemudian dia menjaga harga dirinya, menjaga amanah, taat kepada suaminya, maka masuklah dia ke dalam pintu surga dari manapun yang ia kehendaki. Nah, kan lo mak jadi istri itu, Bu, lay dongau, Bu, lay donganya. Kalau dongau itu bahasa Kampar tuh. Kalau bahasa orang rumah ambo lay danga. Nah, jadi ternyata menjadi wanita, menjadi istri itu cara yang paling mudah untuk masuk surga. Jadi kalau ada ibu-ibu sudah berstatus menjadi istri bapak-bapak ini, ndak juga nanti masuk ke dalam surga. Tuyo malang nasib itu. Ya, karena kata Nabi sederhana saja, salat yang wajib-wajib saja, puasa yang wajib-wajib saja, jaga harga diri, amanah suaminya, selesai sudah.
masuk ke dalam pintu surga mana saja yang ibu-ibu inginkan. Ya, berapa pintu surga tuh, Bu? Bu, berapa pintu surga tuh? 8. Kok tahu? Udah pernah masuk ke sana? Nah, kita tahu karena ada informasi dari hadis. Ada di antara 8 pintu itu namanya Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak ada yang masuk ke dalam pintu yang bernama Ar-Rayyan itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Rayyan artinya penuh, melimpah, banyak. Nah, jadi ibu-ibu bisa masuk dari pintu Ar-Rayyan. Kenapa? Karena dia berpuasa. Bisa nanti masuk di pintu lain, bisa masuk di pintu yang manapun yang dia kehendaki. Maka nikmat menjadi istri yang saleh, yang salehah. Nah, lalu para ulama-ulama kita di negeri Mesir, di negeri Syam, kemudian di negeri Yaman memberikan sebuah wirid, Bapak Ibu. Jadi kalau tadi ceritanya tentang istri pasangan hidup, kalau ini ceritanya lagi tadi setelah istri yang kita minta menjadi penyejuk mata itu adalah anak keturunan. Supaya anak-anak kita ini diselamatkan dan dijaga oleh Allah dari perbuatan zina yang tercela itu, di antara wiridnya adalah pegang kepala ubun anak-anak kita itu, kemudian setelah itu bacakan surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Nah, jadi pulang dari masjid ini nanti kalau bisa amalkan itu. Ya, anak-anak kita yang kecil atau anak-anak kita yang besar juga boleh. Nanti pulang misalnya anak lah besar, yong kamai yong. Apa ya? Kamai lah dulu. Apa situ gaya? Ada yang ingin membacakan ke kepala angko surat Al-Qadar. Maka di antara faedahnya, di antara tajribah mujarabnya adalah Allah jaga anak keturunan kita dari perbuatan zina. Apa rahasianya? Karena dalam surat Al-Qadar itu salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, itu di antara makna dan penafsirannya, orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu selamat dia nanti sampai terbitnya fajar kehidupan kedua kita di padang mahsyar. Nah, di antaranya itu. Jadi amalkan untuk anak-anak kita berapa kali, kalau bisa sering-sering silahkan. Ya, karena itu sesungguhnya kita bertawassul dengan kemuliaan surat Al-Qadar, meminta kita kepada Allah agar Allah menjaga anak keturunan kita dari perbuatan zina yang tercela. Bahaya sekarang Pak, anak SD isi handphonenya la ilaha illallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak SD. Kemarin saya mendengar ceramah, ada anak SD itu yang bertanya ke gurunya, ya, malu kita mendengar pertanyaan itu. Anak SD kelas 4 SD. Kelas 6 beko lalu tambah perangai ya, naik motor, kamu tengok di jalan Melati itu naik motor, pakai apa yang disok-isok tuh apa nama itu? Apa enggak tahu, berarti enggak perokok apa-apa lah. Ya, anak SD lah merokok, duduk santai di tepi, ya mungkin kelas 6 itu tepi jalan, di atas motornya, dikasih oleh orang tuanya handphone enggak loh, handphone sederhana doh Pak, handphone yang kita bisa mengakses apapun di sini. Maka kalau
Ke siapa kita minta perlindungan kalau tidak perlindungan Allah yang tertembus lagi untuk anak keturunan kita ini. Jangan sampai nanti anak kita tuh mati kita, berfotonya dekat mayat kita tuh Pak. Di fotonya dibuatnya status telah meninggal makku, telah meninggal ibuku. Pernah terjadi. Anak SMP meninggal maknya, berfoto dekat jenazah maknya, dia update-nya status. Disuruh baca Yasin tak pandai. Itulah orang-orang yang na'udzubillah jangan sampai terjadi di anak keturunan kita. Maka di antara wiridnya oleh guru-guru kami, tajribah mujarab yang sudah dicoba untuk melindungi anak kita ini, pegang ubun-ubunnya, bacakan surat Al-Qadar tadi, amalkan. Oh Ustaz, kami tidak percaya. Terserah. Ya, kalau tidak percaya dengan amalan itu tak masalah. Itu namanya tajribah. Tajribah itu adalah suatu amalan yang diuji cobakan oleh para ulama dan ternyata mujarab. Jadi ada di antara ulama itu yang mereka nampak kebakaran lalu mereka padamkan kebakaran itu dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata ada ulama itu yang dengan kalimat Allahu Akbar itu padam api itu, sehingga mereka mengijazahkan, mewiridkan membaca Allahu Akbar ini di persoalan-persoalan sulit dan kondisi-kondisi sulit. Ada juga orang, para ulama, para habaib, para buya itu, ada orang yang sulit melahirkan, minta air minum dalam botol, yang dibacanya hanya Al-Fatihah dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi langsung diminum, lancar persalinan. Nah, kenapa ini terjadi? Yang pertama karena bertawasul dengan zikir dengan Al-Quran itu kepada Nabi. Yang kedua, otomatis di sana ada keberkahan karena yang mengucapkannya juga adalah orang yang disayang oleh Allah. Masalahnya semakin baca semakin tak berpengaruh. Pernah terjadi dulu ketika kami di Mesir, ada yang kesurupan. Dibacanya ayat kursi, baca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah, baca ayat kursi, baca 3 kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Tidak juga keluar jin yang bersarang di tubuh kawan itu. Ya, sudah dibacakan ayat-ayat tertentu, ya dibacakannya lagi, ketawa orang yang diruqyah tuh Pak. Jadi kata orang tuh, jangan dibaca julai samu awaknya guys ya. Berarti samu setan tak pengaruh, ya, karena kalbunya masih diisi dengan setan, masih nafsu, masih syahwat yang diperturutkan, sehingga sekuat apapun bacaan itu akhirnya tak berpengaruh. Ada orang yang datang aja dia ke tepi pintu rumah itu nampak yang kesurupan itu, Allahu Akbar katanya, selesai. Ada lagi Imam Ahmad bin Hambal, diminta orang, Imam, itu di daerah Sianu itu ada yang kesurupan. Apa kata Imam Ahmad? Bawa sandalku ini. Lalu dibawa sandalnya, dipukulkan ke orang yang kesurupan tuh. Sudah tuh sadar langsung. Jadi kalau ada yang kesurupan tuh, ambil sandal buya tuh, bawa pulang ke rumah. Laki ibu ndak juga sadar sembayang. Bawa sandal siapa rencanya? Siapa yang paling taat di masjid aku Pak? Bawa sandal itu, ndak juga jago-jagonya sahur, gitu kan? Setuju Bu? Takut ibu-ibu nampaknya. Ya, kok bongi beko laki itu sobi iko wirid yang disuruh oleh Ustaz. Bonginya kok Ustaz, buatnya komai. Ambil sandal nanti itu Imam Ahmad. Jadi ternyata yang melekat di orang-orang soleh itu punya kekuatan, punya keberkahan. Dalilnya mana? Suatu ketika ada sahabat Nabi yang digigit oleh binatang berbisa di sebuah perjalanan. Lalu setelah itu dia kesakitan, ada inisiatif dari seorang sahabat, diambilnya air minum, dibacakannya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, sampai waladdallin, dihembuskannya. Apa yang dibacanya itu
diminumkan dan dioleskan ke tempat bekas gigitan binatang berbisa itu, sembuh dia dari bacaan Al-Fatihah yang dibacakan di air minum tadi. Karena sembuh, syukuranlah mereka membuat gulai kambing, ya, dimakannya bersama. Sesampainya di Madinah, ada yang melaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, kami dalam perjalanan tadi terjadi begini, lalu dibacakan Al-Fatihah, diminumkan, dioleskan. Lalu apa yang terjadi? Sehat dia ya Rasulullah, syukuran kami makan kambing. Apa komentar Nabi? Layado kambingnya tulai, kalian makan surang-surang sema. Kalau ada kambing tu bagi-bagilah. Jadi Nabi berkelakar menandakan bahwa perbuatan itu boleh. Jadi mau Al-Fatihah yang dibaca, mau Al-Baqarah boleh juga, surat Yasin tak masalah. Kemudian ayat-ayat pendek juga tak masalah. Ya, kemudian zikir-zikir tertentu, ya Hayyun ya Qayyum ya Sami' ya dan lain sebagainya. Insya Allah dengan ketulusan, dengan kekuatan iman kita, insya Allah memberikan pengaruh. Jadi intinya apa Bapak Ibu? Apa intinya? Kan tak dapat intinya kena. Intinya bu pulang sandal lopi kan ke laki atau bini yang tak jago untuk sembahyang subuh, habis hilang setan-setannya. Intinya itu. Setuju? Tidak setuju nampak. Tidak itu. Kemana kaji wak Pak? Awak membahas tentang Lailatul Qadar sampai lo kah sandal yang dilopikan ke yang banyak setan di dalam tubuhnya. Nah, jadi ya ujung kajinya tadi adalah tentang ajal rezeki pada malam Lailatul Qadar itu ditakdirkan, disetting ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang terjadi pada malam itu? Wa tanazzalul malaikatu warruh, turunlah penuh sesak ramai bumi ini ketika malam itu, karena yang turun adalah keberkahan. Simbol dari keberkahan itu adalah para malaikat. Jadi di majelis ilmu turun malaikat. Malaikat mendoakan dan membentangkan sayapnya. Dalam hadis sahih dikatakan, wa innal malaikata, sesungguhnya para malaikat itu la tada'u ajnihataha, meletakkan, mengembangkan, mengepakkan sayapnya di majelis ilmu yang dipelajari ilmu di sana. Ada ketaatan, ada Al-Quran, ada hadis Nabi yang dibahas di sana. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Mereka mendoakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Allah memberikan dan mengabulkan doa para malaikat. Maka kita hadir di majelis ilmu itu kalau betul-betul lah yang dibaca itu Al-Quran, hadis Nabi, kalam ulama, memperbaiki amal kita, maka kita yang hadir ini sekarang Pak didoakan oleh malaikat. Jadi ridhan bima yatlub, karena malaikat itu senang, bahagia, tentram, cinta dia melihat majelis-majelis ilmu. Nah, tetapi pada malam Lailatul Qadar ini ribuan malaikat mereka tuh turun mereka dikomandoi oleh Ar-Ruh, gelar dari malaikat Jibril. Gelar malaikat Jibril itu adalah Ar-Ruhul Amin. Nazala bihir Ruhul Amin, yang menurunkan, turun dengan ayat-ayat kalam-kalam Allah itu adalah Ar-Ruhul Amin, malaikat Jibril alaihi salam. Lalu pada malam itu penuh sesak, ramai dengan malaikat yang turun ke bumi. Apa yang mereka lakukan pada malam itu disebutkan oleh Imam Al-Izz bin Abdissalam, fayusallimuna 'alal mujtahidin. Mereka menitipkan salam kebahagiaan, ketentraman, keberkahan terhadap orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadah pada malam itu. Lalu berbeda pendapat para ulama, apakah salam mereka ini min tilqa'i anfusihim,
para malaikat itu apakah bersalam kepada orang-orang yang sedang solat pada malam itu, mengucapkan salam bagi orang-orang yang sedang membaca Al-Quran pada malam itu, membaca zikir-zikir berdoa, apakah salamnya dari diri mereka sendiri kepada mereka yang beribadah, ataukah salam itu mereka sampaikan dari Allah Ta'ala terhadap hambanya yang sedang beribadah. Apapun itu dari dua pendapat ini, keduanya adalah keberkahan. Ya, mau salam dari malaikat berkah, apalagi salam dari Allah, ujungnya Allah ridha, radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khasyiya rabbah. Takut dia kepada Tuhannya, beribadah dia pada malam itu, mendapatkan ridha Allah. Kalau sudah ridha Allah yang kita dapat, selesai sudah Bapak Ibu. Ya, mati kita husnul khatimah, di alam kubur selamat, ketika berbangkit dapat syafaat, selesai sudah aman kita, karena yang kita kejar itu adalah ridha Allah. Maka sering-seringlah mengucap ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Masukkan itu dalam hati, Pak. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ridha engkau yang kami kejar, yang kami harapkan ya Allah. Ya, jadi kalau sudah ridha Allah, segalanya nanti akan nikmat walaupun di dalam musibah. Ya, sehingga orang-orang yang ridha itu dengan ketentuan Allah akan melihat dari semua ketentuan Allah itu keindahan-keindahan. Ya, walaupun mungkin mata zahir kita memandang ini tidak nikmat, tetapi sesungguhnya itu adalah kenikmatan. Maka musibah yang Allah berikan kepada Allah yang sayang kepada mereka, kata para ulama, itu hanya ibarat cubitan seorang kekasih terhadap kekasihnya. Kalau dipiciknya seketik itu tanda sayang. Makanya khawatirlah kita dalam hidup ini kalau ternyata kita tidak pernah diuji oleh Allah. Berarti Allah sudah mulai tinggalkan kita. Misalnya sukses selalu gitu kan, bahagia selalu misalnya. Berarti khawatir kita. Ya, tanya-tanyalah jiwa kita, jangan-jangan ini Allah sudah tidak ridha. Jadi di antara cara menggapai ridha Allah itu, apapun ketentuan yang Allah takdirkan kepada kita, kita terima dengan lapang dada. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tentang kemuliaannya. Lalu persoalan yang kedua, orang-orang yang diberikan karunia Lailatul Qadar itu ada dua pula jenisnya. Ada yang Allah sadarkan dia pada malam itu, Allah tunjukkan tanda-tanda gejala alam pada malam itu, sehingga dia yakin pada malam itu adalah Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Apa dia tanda-tanda alamnya? Di dalam hadis disebutkan di antara tanda-tanda alaminya itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis, uritu lailatal qadri. Ya, pada suatu malam saya diperlihatkan Lailatul Qadar, kata Nabi. Summa aiqazani ahli. Kemudian setelah itu saya terbangun, kata Nabi. Jadi dalam Lailatul Qadar itu, di dalam mimpi Nabi diperlihatkan cahaya Lailatul Qadar, malam itu sangat indah. Lalu dibangunkan saya oleh istri saya, kata Nabi. Tidak disebutkan siapakah istrinya dalam hadis itu, apakah Aisyah, apakah yang lain. Lalu summa nusituha. Lalu setelah bangun itu, saya dilupakan oleh Allah entah malam keberapa itu. Ya. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, apa tandanya yang engkau lihat wahai Rasulullah? Di antara gejala-gejala alami, tanda-tanda natural yang ada pada malam itu, dibuka sedikit rahasianya oleh Rasulullah.
pada malam itu tanah basah disebabkan ada gerimis, tapi bukan hujan lebat, ada gerimis yang membasahi bumi pada malam itu sehingga tanah basah. Nabi itu kan dia i'tikaf di 10 terakhir di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu belum lagi ada atap, ya. Kemudian tikarnya dari pelepah kurma, ada yang tak bertikar karena lantainya hanya tanah. Lalu dilihat oleh para sahabat, ternyata ketika Nabi mengucapkan itu tentang mimpinya tadi malam diperlihatkan Lailatul Qadar, ada bekas tanah basah di kening Rasulullah dan di hidung Rasulullah. Yang pertama, hikmahnya ini dalam sujud itu dianjurkan untuk hidung kita pula menempel ke tempat sujud. Jadi kening dan hidung. Nampak ada bekas pasir-pasir basah yang melekat di hidung dan di jidat di kening Rasulullah. Lalu sahabat menghitung, oh rupanya Lailatul Qadar tadi malam. Karena paginya nampak Rasulullah basah, ada apa tadi? Pasir yang basah lengket di jidat Nabi. Lalu dihitung oleh sahabat, oh rupanya tadi malam Lailatul Qadar, rupanya malam yang ke-21. Makanya para ulama dalam internal mazhab Syafi'i mereka mengatakan al-qaulul masyhur, pendapat yang beredar di tengah para ulama, mereka mengatakan Lailatul Qadar itu tetap di satu malam setiap tahunnya. Jadi kalau malam 21 tahun lalu, berarti tahun ini malam 21. Cuma kan kita tidak bisa mendeteksi, tapi tetap pada malam itu. Berarti tahun depannya tetap juga di malam yang ke-21. Tahun 2024 ya tetap juga di malam ke-21. 2025 tetap juga di malam yang ke-20. Begitu seterusnya. Itu pendapat yang beredar di kalangan mazhab Syafi'i. Lalu al-qaulul mukhtar, pendapat yang terpilih, pendapat yang kami pegang, kata Imam Nawawi, Lailatul Qadar itu berpindah-pindah setiap tahunnya. Jelas Bapak Ibu? Kalau malam ini malam 21 tahun lalu, berarti tahun besok bisa di malam 23, tahun besoknya di malam 25, di tahun berikutnya di malam 27. Nah, tetapi malas Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat biasanya, kata beliau, ini kan ulama ini diberikan cahaya di dalam hati mereka oleh Allah sehingga bisa mendeteksi. Kalau menurut saya, kata Imam Syafi'i, kalau tidak di malam 21 berarti malam 23. Nah, berarti kalau malam 23 malam tadi atau malam ini nanti? Nanti malam. Itu pendapat Imam Syafi'i. Tapi beberapa hari yang lalu banyak para ulama habaib yang merasakan rasa-rasanya di malam 21 kemarin. Apa sebab? Malam 21 kemarin hujan gerimis. Iya enggak? Tanah-tanah basah. Pas subuh pagi kemarin suasananya disebutkan oleh Nabi gejala-gejala alamnya, terbit matahari pada pagi itu tidak panas dan tidak pula mendung. Ya, wallahu a'lam. Yang joleh siapa yang beribadah tadi malam, ya ke malam 21 itu insya Allah dapat Lailatul Qadar. Balik ke kaji kita yang pertama tadi, ada di antara hamba Allah yang diperlihatkan tanda-tanda alaminya, gejala-gejala alamnya dan cahaya pada malam itu. Nah, pendapat yang kedua, ya, yang pendapat yang pertama tadi baik dalam keadaan terjaga ataupun dalam mimpi sebagaimana mimpinya Rasulullah. Pendapat yang kedua, para ulama mengatakan Lailatul Qadar itu tidak dibuka
tanda-tanda alaminya pada malam itu ke beberapa orang atau ke banyak orang, dia tidak tahu malam itu Lailatul Qadar. Tapi kalau dia beribadah pada malam itu, dapatlah dia Lailatul Qadar. Jadi ada dua pendapat. Jadi ada orang, dua kondisi yang diperlihatkan betul, terjaga dia malam itu, nampak dia tanda-tanda alaminya. Kemudian yang kedua, baik dalam keadaan tertidur nampakkan sama Allah, atau ketika dia terjaga, atau kondisi yang kedua, dan ini nampaknya banyak di antara kita, ya, tidak tahu gejala-gejala alamnya pada malam itu, tetapi karena dia beribadah otomatis dia dapat Lailatul Qadar. Jelas sampai di sini Bapak Ibu? Nah, lalu pembahasan yang ketiga yang ingin kita tuntaskan tentang Lailatul Qadar ini, memang tidak ada yang tahu pasti, tetapi dalam riwayat yang disebutkan oleh Ubay bin Ka'ab, itu bahkan dia bersumpah, sahabat Nabi itu keyakinan dia terjadinya Lailatul Qadar itu di malam yang ke-27. Nah, lalu ada hadis Nabi yang menarik Bapak Ibu. Kata Nabi, carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Wa fil autari aqrab, dan di malam-malam ganjil lebih besar kemungkinan itu adalah Lailatul Qadar. Berarti 21, 23, 25, 27, 29. Lalu ada hadis Nabi yang lain, Nabi mengatakan carilah Lailatul Qadar itu al-bawaqi. Al-bawaqi itu maksudnya di sisa malam yang tersisa. Jadi carilah Lailatul Qadar itu di 9 malam yang tersisa, di 7 malam yang tersisa, di 5 malam yang tersisa, di 3 malam yang tersisa, di 1 malam yang tersisa. Maka kalau Ramadannya pada tahun itu 29 hari, 30 hari, maka yang terjadilah Lailatul Qadar itu nanti bisa jadi terjadi di malam-malam genap, karena yang tersisa hitungnya tadi. Tapi kalau Ramadannya pada tahun ini 29 hari, maka sama, otomatis dia berada di malam-malam ganjil. Yang membingungkan kini ada jamaah petang menyebut, Ustaz, kini yang ganjil itu hitungan Muhammadiyah atau hitungan pemerintah? Ayo pulo ya. Jadi malam ke-21 persis siapa Ustaz katanya. Nah, akhirnya saya bilang, angjan kaji juga itu. Pokoknya di 10 malam terakhir itu beribadah. Jadi jangan kaji juga Pak. Dari wajah apa-apa aku ambo tengok ada je yang ikut puasa Muhammadiyah petang kan. Mulai pada hari Sabtu tidak masalah. Yang menjadi masalah itu yang tak puasa, tidak pula memanfaatkan Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir. Nah, Bapak Ibu hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu pembahasan kita tuntaskan Lailatul Qadar ini. Ubay bin Ka'ab mengatakan pada malam yang ke-27. Nah, kalau ada yang mengatakan 21 kemarin, lewatlah 21 tuh. Ada harapan kita malam ini 23, ada harapan di malam 25, ada harapan di malam 27. Lalu banyak-banyaklah berdoa di malam-malam itu. Intinya ketika Allah sembunyikan sepotong malam itu menjadi Lailatul Qadar, artinya kita pada seluruh malam, ya baik genap maupun ganjil, memanfaatkan. Bisa jadi nanti di malam genap itu Lailatul Qadar, karena perhitungan tersisa tadi sebagaimana hadis Nabi yang juga kita sampaikan versinya. Artinya selama 10 malam terakhir ini manfaatkan betul lah. Nah, tapi jangan percaya riwayat-riwayat yang mengatakan konon katanya malam Lailatul Qadar itu seluruh pohon-pohon bersujud. Itu tidak ada riwayatnya tuh Pak. Tengoklah kan tidak bersujudnya dah kan? Tetap cuma ada itu ya. Yang lucu lagi ada yang beredar di kampung-kampung katanya malam Lailatul Qadar itu air di seluruh bumi ada ibu-ibu pernah dengar itu dulu kaji-kaji waktu ketek? Aduh. Jadi ada ustadz saya di Padang Panjang dulu mengatakan ini riwayat tak betul.
Apa sebab? Logika saja, tak mungkinlah dalam 10 malam terakhir seluruh penduduk bumi yang malam pada waktu itu, yang namanya malam kan mulai dari terbenam matahari waktu maghrib sampai terbit fajar pada waktu subuh, itu kan malam namanya tuh. Tak mungkin tak ada di antara manusia ini yang pipis dia pada malam itu. Kalau betul lah, apa tadi? Membeku. Jadi pas pipisnya, maaf cakap, itu beku tuh Pak. Ada enggak yang berpengalaman pas pipis, maaf cakap, di kamar mandi beku enggak? Itu kan mengada-ngada riwayat itu. Ya, jadi tidak ada riwayat yang sahih tentang itu. Yang kita sampaikan tadi yang sahih-sahih saja. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu yang persoalan kedua. Lalu persoalan yang ketiga, jika kita beribadah pada malam itu, kata Imam Ibnu Taimiyah, kita kutip dari Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm dan lain sebagainya. Kemudian juga ternyata ada pendapat Imam An-Nawawi, di antara doa yang kita panjatkan pada malam itu, di antaranya, ya, di antara doa-doa yang kita panjatkan, doa bimuhimmati al-ummah. Doa kepada Allah, apa masalah umat ini diselesaikan oleh Allah. Ya, apa misalnya krisis ekonomi, minta kepada Allah. Ini kan masalah umat ini. Minyak goreng mahal, perang Rusia Ukraina bisa jadi berpotensi menjadi perang dunia ketiga. Itu kalau ditekan sama Putin itu tombol nuklirnya Pak. Perangnya yang nuklirnya itu menyerang Ukraina, hangus Ukraina itu, tapi residu nuklir itu sampai ke Pekanbaru nih Pak. Saking bahayanya. Nah, itu yang kita cium, yang kita hirup, mati kita dengan racun itu tuh. Ini kan ambang-ambang dunia di akhir zaman. Maka yang lalu menikah capek. Ada yang lu nikah. Kalau apa-apa, kalau sudah. Yang lain yang lu menikah. Ke dunia kan kiamat lah, hancur. Jadi masalah-masalah yang menimpa umat ini, berdoa kepada Allah pada malam itu, kata Imam Nawawi. Lalu persoalan yang terakhir yang perlu kita bahas adalah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar itu ya, didapatkan setidaknya bagian berkah Lailatul Qadar itu dengan salat Isya berjamaah dan subuh berjamaah. Itu sudah dapat bagian Lailatul Qadar. Tidak terbangun kita malam tuh misalnya entah apa sebab, ya, tapi subuhnya kita ikut berjamaah dan Isyanya pula salat berjamaah. Itu kata Imam Asy-Syafi'i, faqad adraka hazzahu minha. Dia sudah mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Nah, dari mana dalilnya? Dalilnya diriwayatkan dari Rasulullah, dari riwayat Imam Muslim, ya, hadisnya sahih. Apa kata Nabi? Man shallal isya'a fi jama'atin, siapa yang salat Isya'nya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, seolah-olah dia tahajud menghidupkan malam setengah malam. Ya, berarti anggaplah malamnya mulai jam 6. Nah, kalau Isya dia berjamaah, seolah-olah dia dari jam 6 sampai jam 12 malam itu ya beribadah qiyamul lail. Itu fadilah salat Isya berjamaah. Maka kalau udah setengah malam, Isyanya dianggap dia beribadah setengah malam, berarti dia sudah mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Nah, tengok istimbatnya Imam Syafi'i. Kemudian kata Nabi, wa man shallas subha fi jama'atin, siapa yang salat subuhnya berjamaah, faka'annama qamal laila kullah, seolah-olah dia tahajud sepanjang malam, mulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Salat subuh kita ini berjamaah, dan ternyata tadi malam Lailatul Qadar, kita mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Makanya salat Isya berjamaah dan subuh berjamaah ini penting. Dan
seseorang itu ditandai kemunafikan di dalam hatinya kalau dia malas salat berjamaah dan malas salat subuh berjamaah. Kita bersyukur kita Pak, lepas kita dari kemunafikan ini. Nah, maka karena dari hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Al-Bantani ini guru dari sekian banyak guru yang menjadi maha gurunya ulama-ulama Nusantara di negeri Mekah. Namanya Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, berasal dari negeri Banten. Banten tuh udah jadi provinsi sendiri sekarang ya Pak ya. Kalau dulu Jawa Barat kan, sekarang Banten. Nah, Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan wa maratibu ihya'iha salasatun, dan tingkatan-tingkatan orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar itu ada 3 model, 3 tingkatan. Ada yang tingkatannya disebut dengan ulya. Ulya itu tingkatan tertinggi. Ihya'u lailatiha bis salati, menghidupkan malam itu dengan salat. Tak tidur-tidur dia pada malam itu. Ya, tikaf dia, begadang dia. Ya, tidurnya cuma beberapa sejam 2 jam saja, tetapi dihidupkannya seluruh malam itu beribadah. Ini murni dia dapat 100% Allah Lailatul Qadar. Ini yang tingkatan tertinggi. Wa wusta, lalu tingkatan menengah kata Imam Nawawi, ihya'u mu'zamiha bizikri. Ya, menghidupkan menghidupkan mayoritas malamnya itu dengan zikir. Jadi kalau malam itu misalnya berapa jam malam itu Pak? Mulai dari maghrib sampai isya sampai subuh itu berapa jam itu? 11, 12. Jadi setengahnya 6 jam 7 jamnya itu dia gunakan untuk berzikir. Itu dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar di tingkat pertengahan. Jadi yang pertama tadi eksekutif, yang kedua semi eksekutif. Nah, kemudian yang ketiga ya disebutkan oleh Imam Nawawi Al-Jawi, yaitu wa dunya. Dunya itu tingkatan yang paling rendah. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu ayyusallil isya fi jamaah, yaitu salat isyanya berjamaah dan salat subuhnya berjamaah. Itu tingkatan terendah. Tapi ndak ju yang terendah ko doh dapet dah. Ndak salat isya berjamaah, ndak pula mau salat subuh berjamaah. Pula itu. Tingkatan yang keberapa tuh kira-kira? Yang paling rendahnya itu salat subuh dan isyanya berjamaah malam itu. Itu yang paling minimal. Ani isya ndak berjamaah, subuh pula tak berjamaah. Kira-kira tingkatan yang keberapa tuh? Kata Abdul Samad, ndak ju itu doh kata. Ndak ju isya berjamaah, ndak pula subuh berjamaah, matilah leh. Ya, takbirkan 4 kali takbir. Takbirkan 4 kali takbir. Kalau takbirkan 4 kali takbir itu apa nama itu, Bu? Salat jenazah. Ndak juga mau laki ibu-ibu tu nanti salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah di 10 malam terakhir ini. Apa itu kayaknya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu herannya apa kok? Abang golah sama jo mayat hidup. Ndak bisa juga kan, kasihan gitu tuh Pak. Jadi jangan tinggalkan nampak-nampaknya yang banyak yang tingkatan antara rendah tapi jadi tak penuh ke hati, penuh ke bawah. Jadi salat minimalnya jangan tinggalkan ini Pak. Isya dan subuh, dan dapatlah bahagian sedikit dari Lailatul Qadar itu. Yang sedikit itu insya Allah menyelamatkan kita dan memberkahi hidup kita, baik dunia maupun akhirat. Itulah barangkali 4 persoalan penting tentang Lailatul Qadar yang kita bahas, sehingga nanti Bapak Ibu tidak bertanya-tanya lagi gejala-gejala alamnya bagaimana, kemungkinan-kemungkinan terjadinya seperti apa, pola-pola yang Allah terapkan dan Allah tetapkan kepada orang-orang yang mendapatkannya. Dan kita bermohon mudah-mudahan hendaknya ada pula lah dari sisa malam yang terakhir ini Allah buka sedikit untuk kita bahagian dari Lailatul Qadar itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Entahkah dia kemarin di 2 malam 21 sudah lewat,
salat isya kita, salat subuh kita di malam itu insya-Allah sudah dapat. Kemudian tahdiah nanti di malam nanti 23, ya Allah yang Maha tahu kita. Jangan lepaskan untuk beribadah. Entah dia di 25, 27 dan di 29, sembahlah Allah itu dengan mengharapkan ridha dan kasih sayangnya. Jadi jangan bertanya-tanya aja tentang Lailatul Qadar, sudah kita tuntaskan dari kajian yang dibahas oleh Al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam di dalam kitabnya Maqasidul Ibadat. Yang paling terpenting adalah setiap malam juga, ya, supaya dapat kita Lailatul Qadar itu bagiannya baca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh ditambah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itulah kira-kira kaji kita pada pagi ini yang semoga bermanfaat. Setitik bisa kita jadikan lautan, setitik sedikit yang kita bahas mudah-mudahan menjadi banyak keberkahannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Sebelum kita berdoa, mari kita istighfar kepada Allah sebanyak 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi dan mencintai kami sewaktu kecil ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan kedua orang tua kami ya Allah. Begitu juga dosa pasangan hidup kami ya Allah, dosa anak keturunan kami ya Allah. Bersihkanlah kami dari segala hilaf dan salah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika kedua orang tua kami masih hidup, maka panjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Engkau ya Allah. Panjangkan umurnya dari segala, panjangkan umurnya dalam kesehatan dan afiat ya Allah. Apabila mereka sudah meninggal, maka berikanlah cahaya di dalam kubur mereka ya Allah. Ampuni dan kasihanilah mereka. Jika kuburan mereka ya Allah menjadi panas, maka dinginkan ya Allah dengan doa-doa kami ini ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah kuburan mereka sebagai taman di antara taman-taman surgamu ya Allah. Dan jangan Engkau jadikan kuburan mereka sebagai lubang di antara lubang api neraka ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Kami memohon kepada Engkau amal yang diterima. Kami memohon keselamatan kepada Engkau ya Allah dari segala wabah dan malapetaka bencana ya Allah. Selamatkanlah kami ya Arhamar Rahimin. Jagalah kami ya Rabbal Alamin dengan penjagaanmu yang tidak tertembus oleh suatu apapun ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika ada yang di antara kami ini yang memiliki banyak masalah hidup, maka lepaskan ia dari masalahnya ya Allah. Jika ada yang diuji dengan sakit, maka sembuhkan dia dari penyakit-penyakitnya ya Allah. Sempurnakan segala kekurangan anggota tubuhnya ya Allah. Kuatkan segala lemah mereka ya Allah. Jika ada di antara kami yang dililit oleh hutang, maka lepaskan kami dari lilitan hutang itu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Ramadan itu di tahun-tahun yang banyak, di tahun-tahun berikutnya ya Arhamar Rahimin. Ya Mujibas Sa'ilin, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia kami,
wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan pula di akhirat kami ketika kami mati nanti ya Allah. Wa qina azabannar, lindungilah kami, orang tua kami, keluarga kami dari azab neraka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.